Pada zaman jahiliyah, di antara beberapa orang raja ada seorang raja yang bernama Raja Habib ibnu Malik di kota Syam. Orang-orang Arab menggelarnya Raihanah Quraisyin. Ketika Raja Habib bersama angkatan tenteranya seramai 12.000 orang singgah di Abtoh, yaitu suatu tempat dekat kota Makkah, maka datanglah Abu Jahal beserta pengikut-pengikutnya memberikan berbagai-bagai hadiah kepada Raja Habib. Setelah itu Abu Jahal dipersilakan duduk di sebelah kanan Raja Habib. Berkata Raja Habib, "Wahai Abu Jahal, katakan kepadaku tentang Muhammad." Berkata Abu Jahal, "Tuan, silakan tuan tanya tentang Muhammad itu pada Bani Hashim." Raja Habib pun bertanya kepada Bani Hashim, "Wahai Bani Hashim, katakan padaku tentang Muhammad itu." Berkata Bani Hashim, "Sebenarnya kami telah mengenal Muhammad itu sejak dia kecil lagi. Orangnya sungguh amanah dan setiap katanya benar, dia tidak akan berkata selain dari yang benar. Apabila umur Muhammad meningkat pada 40 tahun, dia mulai mencela Tuhan kami dan dia membawa agama baru yang bukan datang dari nenek moyang kami." Setelah Raja Habib mendengar penjelasan dan Bani Hashim, maka dia pun berkata, bahwa Muhammad menghadap dengan cara baik, kalau Muhammad melawan maka gunakan kekerasan. Setelah itu mereka pun mengutus salah seorang untuk menjemput Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah menerima pesanan raja, Baginda pun bersiap-siap untuk pergi. Sementara itu Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah menangis karena takut Baginda Nabi dizalimi oleh raja tersebut. Rasulullah berkata, "Janganlah kamu berdua menangis, serahkanlah urusanku ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Abu Bakar pun memberikan pakaian untuk Rasulullah yang terdiri dari baju berwarna merah dan sorban berwarna hitam. Setelah Rasulullah mengenakan pakaian tersebut, maka Baginda bersama Abu Bakar dan Khadijah pun pergi menghadap Raja Habib. Setelah sampai di hadapan raja, Abu Bakar berdiri di sebelah kanan Rasulullah, sementara Khadijah berdiri di belakang Rasulullah. Saat Raja Habib melihat Baginda Rasulullah berdiri di hadapannya, maka Raja Habib pun bangun memberi hormat mempersilakan Rasulullah duduk di sebuah kursi yang diperbuat dari emas. Sementara itu Khadijah yang merasa cemas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolonglah Muhammad dan mudahkanlah dia menjawab semua pertanyaan." Sewaktu Baginda duduk di hadapan Raja Habib, maka keluarlah cahaya memancar dari wajah Baginda dan Baginda duduk dengan tenang tanpa rasa takut. Raja Habib memulai pertanyaan, "Wahai Muhammad, kamu pun tahu bahwa setiap nabi itu ada mukjizatnya, jadi apakah mukjizat kamu itu?" Bersabda Rasulullah, "Katakan, apakah yang kamu kehendaki?" Berkata Raja Habib, "Aku mau matahari itu terbenam dan bulan pun hendaklah turun ke bumi dan kemudian bulan terbelah menjadi dua. Kemudian masuk di bawah baju kamu dan separuh keluar melalui lengan baju kamu yang kanan dan sebelah lagi hendaklah keluar melalui lengan baju kamu yang kiri. Setelah itu bulan itu berkumpul menjadi satu di atas kepala kamu dan bersaksi atasmu. Kemudian bulan itu hendaklah kembali ke langit dan mengeluarkan cahaya yang bersinar dan hendaklah bulan itu tenggelam. Sesudah itu hendaklah matahari yang tenggelam muncul dan berjalan ke tempatnya seperti sedia kala." Setelah mendengar begitu banyak yang Raja Habib itu kehendaki, maka Baginda Rasulullah pun bersabda, "Apakah kamu akan beriman kepadaku setelah aku melakukan segala apa yang kamu kehendaki?" Berkata Raja Habib, "Ya, aku akan beriman kepadamu setelah kamu dapat menyatakan segala isi hatiku." Abu Jahal yang sedang menyaksikan percakapan itu segera melompat ke hadapan sambil berkata, "Wahai tuanku, tuanku telah mengatakan yang cukup baik dan tepat." Rasulullah pun keluar lalu pergi mendaki Gunung Abi Kubais. Kemudian Baginda mengerjakan sholat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa maka turunlah malaikat Jibril As bersama dengan 12.000 malaikat dengan memegang panah di tangan mereka. Malaikat Jibril As berkata, "Assalamu alaika ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah bersalam kepadamu dan berfirman, wahai kekasihku, janganlah kamu takut dan bersusah hati. Aku akan sentiasa bersamamu di mana saja engkau berada dan telah tetap dalam pengetahuanku dan berjalan di dalam kodok kepastianku di zaman azali. Apa-apa yang diminta oleh Raja Habib bin Malik pada hari ini, pergilah kamu kepada mereka dan berikan hujahmu dengan tepat dan jelaskan keadaanmu dan keutusanmu. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan matahari, bulan, malam dan siang. Sesungguhnya Raja Habib itu mempunyai seorang puteri yang tidak mempunyai kedua tangan, kedua kaki dan tidak mempunyai kedua mata. Dan katakan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kedua tangannya, kedua kakinya dan kedua matanya.
Setelah itu Rasulullah pun turun dari Gunung Abi Kubais dengan rasa tenang dan rasa gembira. Malaikat Jibril as di angkasa dan para malaikat berbaris lurus dan Rasulullah berdiri di makam Ibrahim. Dan adalah saat itu matahari terbenam. Matahari seakan-akan berlari cepat, artinya matahari cepat-cepat terbenam dan menjadi gelap gulita. Kemudian bulan terbit dengan terangnya. Setelah bulan naik meninggi, baginda Rasulullah memberikan isyarat dengan dua jari-jarinya kepada bulan itu, dan bulan seakan-akan berlari turun ke bumi dan berdiri di hadapan baginda Rasulullah. Kemudian bulan itu bergerak-gerak seperti awan, lalu bulan itu terbelah menjadi dua dan bulan itu masuk di bawah baju Rasulullah, separuhnya keluar melalui lengan sebelah kanan baju baginda sementara yang sebelah lagi keluar melalui lengan sebelah kiri baju baginda. Kemudian bulan kembali ke keadaan semula mengeluarkan cahaya dengan terang lalu berdiri di atas kepala Rasulullah dengan berkata, "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya berbahagialah orang-orang yang membenarkan engkau Muhammad dan rugilah orang-orang yang menyalahi engkau." Setelah bulan berkata demikian maka bulan pun kembali ke langit menjadi terang dan menghilangkan dirinya. Setelah bulan menghilangkan dirinya maka matahari pun timbul kembali. Oleh karena Raja Habib telah mengatakan bahwa Rasulullah mesti memberitahu rasa hatinya maka dia pun berkata, "Wahai Muhammad, masih ada satu syarat lagi." Belum sempat Habib hendak berkata maka baginda Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kamu mempunyai seorang puteri yang tidak mempunyai dua tangan, tidak mempunyai dua kaki dan dia juga tidak mempunyai dua mata dan sesungguhnya ketahuilah olehmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan kedua tangan, kedua kaki dan kedua matanya." Setelah Raja Habib mendengar dan melihat segalanya maka dia pun berkata, "Wahai ahli Makkah, tidak ada kufur sesudah iman dan tidak ada keraguan sesudah yakin. Oleh itu ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku bersaksi, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu dan tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan utusannya." Raja Habib dan semua bala tentaranya masuk Islam. Kemarahan Abu Jahal meluap-luap dan dia berkata, "Wahai Tuan Raja, apakah Tuan percaya kepada ahli sihir ini sehingga sihir itu telah mempesonakan Tuan?" Raja Habib tidak menghiraukan kata-kata Abu Jahal, sebaliknya Raja Habib kembali ke negerinya Syam. Apabila Raja Habib masuk ke dalam istananya dia disambut oleh anak perempuannya dengan mengucap, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah pesuruhnya dan utusannya. Raja Habib tercengang dengan kalimah yang diucapkan oleh anaknya maka dia pun berkata, "Wahai anakku, siapakah yang mengajarkan kepada kamu kalimah ini?" Berkata anak Raja Habib, "Sebenarnya sewaktu saya tidur, telah datang seorang lelaki lalu berkata kepada saya, 'Sesungguhnya ayah kamu telah masuk Islam. Kalau kamu mau masuk Islam maka aku kembalikan segala anggota badan kamu dengan baik.' Setelah itu saya pun tidur dan pagi ini diri saya tidak ada yang kurang seperti yang ayah lihat sekarang." Kemudian Raja Habib bersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat iman dan bertambahlah keyakinan. Setelah itu Raja Habib mengumpulkan emas, perak dan kain lalu dinaikkan atas 5 ekor unta beserta dengan beberapa orang hamba dikirimkan kepada Rasulullah. Ketika rombongan yang membawa segala hadiah dari Raja Habib itu sampai dekat kota Makkah, tiba-tiba muncul Abu Jahal bersama pengikutnya lalu berkata, "Kamu semua milik siapa?" Berkata rombongan itu, "Kami semua ini milik Raja Habib bin Ibnu Malik dan kami hendak pergi pada Rasulullah." Setelah itu Abu Jahal mendengar jawaban dari rombongan itu maka dia coba merampas semua barang-barang yang bawa oleh rombongan itu. Oleh karena rombongan itu enggan menyerahkan barang-barang tersebut maka terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Apabila berlaku peperangan di antara kedua belah pihak maka berkumpullah penduduk kota Makkah dan datang bersama mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedatangan orang ramai maka berkata rombongan suruhan raja itu, "Semua barang yang kami bawa ini adalah milik Raja Habib, dan Raja Habib berhajat untuk menghadiahkan semua barang ini kepada Rasulullah." Abu Jahal berkata, "Raja Habib menghadiahkan ke semua barang ini kepada saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai penduduk Makkah, adakah kamu semua suka kalau aku memutuskan sesuatu?" Berkata penduduk Makkah, "Ya, kami setuju." Bersabda Rasulullah, "Kita hendaklah memutuskan percakapan unta ini, untuk siapakah sebenarnya harta ini?" Berkata Abu Jahal, "Kita tentukan perkara ini esok pagi."
Setelah mendapat persetujuan dari Rasulullah untuk ditunda pada esok hari, maka Abu Jahal pun balik dan terus pergi kepada berhala-berhala yang disembahnya. Dia pun memberi beberapa korban kepada berhala-berhala mereka dan memohon pertolongan pada berhala mereka sehingga pagi. Saat waktu yang dijanjikan telah tiba, maka datanglah penduduk kota Makkah untuk melihat keputusan pengadilan. Rasulullah datang bersama pamannya dan Abu Jahal bersama pengikutnya. Sebaik sahaja Abu Jahal sampai, maka dia pun terus mengelilingi unta itu dengan berkata, "Berkatalah unta-unta semua atas nama Lata, Uzza dan Manata." Setelah Abu Jahal berkata demikian sekian lama sehingga matahari telah tinggi, namun unta-unta itu tidak berkata apa-apa. Maka berkata penduduk kota Makkah, "Wahai Abu Jahal, cukuplah apa yang kamu buat itu, sekarang giliran Muhammad untuk melakukannya." Rasulullah pun menghampiri unta-unta tersebut dengan berkata, "Wahai unta makhluk Allah, demi ciptaan Allah bicaralah kamu dengan kekuasaan Allah." Setelah Rasulullah berkata demikian, maka bangunlah salah satu dari 5 ekor unta lalu berkata, "Wahai ahli kota Makkah, kami semua ini adalah hadiah Raja Habib bin Ibnu Malik untuk dipersembahkan kepada Rasulullah." Setelah unta itu berkata demikian, maka Rasulullah pun menarik unta-unta tersebut berserta dengan barang-barang yang dibawanya ke Gunung Kubais. Kemudian Rasulullah mengeluarkan semua emas dan perak yang ada di atas unta lalu dikumpulkan sehingga menjadi bukit lalu berkata, "Wahai emas dan perak, hendaklah kamu semua menjadi pasir." Kemudian dengan sekejap saja kesemua emas dan perak itu menjadi bukit sehingga sekarang